Shalom, saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Selviana Uli dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan bagi kami. Mensyukuri itu semua Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup Tuhan memberkati kami. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menyambut Natal di tahun ini? Apakah Natal kita sungguh dirindukan? Peringatan tahunan umat Kristen ini seharusnya menjadi momen rutin bagi umat Kristen, bahkan merefleksikan sikap hidup selama ini dalam kepengikutan kita kepada Raja yang dilahirkan itu, melalui jalan sukacita di hari Natal ini. Jalan sukacita apakah yang akan kita rasakan? Ya, kebenaran yang pertama, jalan untuk keluar dari masalah hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang datang untuk menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mengalami kegembiraan dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, rintangan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka ketika mencari Yesus. Dan setelah bertemu dengannya, mereka berani menempuh jalan baru yang tentunya lebih mudah dari sebelumnya, sehingga mereka memperoleh keselamatan atas bahaya yang sedang menunggu mereka. Sebagai warga bangsa dan warga gereja, meskipun kita berbeda agama, suku, golongan, budaya, kita harus selalu berjalan bersama agar dalam kebersamaan itu mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Kita harus percaya bahwa Raja Damai telah membebaskan kita dari setiap masalah kita. Kebenaran yang kedua, jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita harus terus diwartakan. Berbagai kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Media sosial sebagai bagian dari kemajuan ini menawarkan jalan-jalan yang menarik untuk mewartakan kasih Allah. Mari kita memberikan pendapat, renungan, dan khotbah yang menyejukkan dan mendamaikan hati banyak orang. Kita mengunggah foto-foto tentang keindahan hidup bersama di tengah aneka perbedaan, atau membuat film-film pendek yang menginspirasikan orang untuk peduli kepada orang lain serta alam sekitar. Kita mengisi ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian, guna menyebarkan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan juga kebersamaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam terang Natal, kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Semakin kreatif dalam mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya. Sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini, kita sungguh-sungguh merasakan kasih dari Allah, Sang Kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.